Hai, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai, tomo, Sana Sama desu. Lanjut premier komik ya, karena Sana hobi banget baca komik. Cuman gak semua komik Sana juga baca, gak semua manga Sana baca. Jadi waduh, baru rilis ya Kaiju. Baru rilis Kaiju yang side B. Jadi Kaiju nomor 8 yang side B. Chapter 2 udah rilis nih. Kenapa kok rilisnya cepat, nggak kayak original story atau main story dari Kaiju nomor 8? Karena yang membuat cerita ini nggak cuma Naoya Matsumoto aja, tapi ada 2 orang yang lainnya. Jadi episode kali ini video kali ini Sana akan nge-reaction Kaiju number 8 B-side atau ya Kaiju Hachiko Side B chapter 2. Untuk chapter 1-nya Sana udah reaction dan sekarang Sana mau reaction untuk chapter 2-nya. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya fokus dari cerita sampingan dari Kaiju nomor 8 ini adalah ke wakil komandan Hoshina. Jadi fokusnya ke karakter ini doang karena memang kayaknya Naoya Matsumoto pernah pernah bilang sih pengen banget ngembangin karakter atau ngasih tahu cerita dari ini Hoshina. Jadi emang karena Naoya Matsumoto fokus ke main story-nya Kaiju nomor 8, jadi di cerita sampingan ini di side B ini dibantu oleh 2 orang, yaitu Keiji Ando sebagai story-nya, Kentaro Hidano sebagai art-nya kalau nggak salah gitu. Jadi ya emang di sini Matsumoto Naoya berarti sebagai supervisor-nya ya kayak itu sih Boruto ya lebih tepatnya kayak gitu. Tapi karena udah dibantu sama 2 orang ini, akhirnya untuk side B ini bisa dirilis per minggu. Dan muncul untuk chapter berikutnya juga minggu depan tuh hitungan. Enggak sih. Oh, jarak 2 minggu lagi. Gue kira jarak seminggu lagi gitu. Oh, ternyata ya mungkin akhirnya ngikut yang di versi main story-nya kali ya. Buat selingan, istilahnya lebih tepatnya buat selingan. Jadi, misal kayak gini. Kamis Kamis kemarin itu kayak main story-nya Kaiju nomor 8. Kemudian Kamis yang ini side story-nya Kaiju nomor 8. Terus Kamis depannya main story-nya Kaiju 8. Kemudian Kamis depannya lagi side story-nya Kaiju nomor 8. Mungkin dibuat selang-seling kayak gitu biar para fans tetap bisa mengikuti update-annya Kaiju nomor 8. Itu sih. Dan juga ini juga buat memperingati berhasilnya diadaptasi ke Kaiju nomor 8 menjadi sebuah anime. Tapi ya nggak sekarang, tayangnya musim semi, iya kan? Iya kayaknya tayangnya musim semi deh ya. Maksud sih aku lali. Kita buka main anime dulu. Jadi Kaiju nomor 8 ini udah dibuat trailernya, PV-nya juga, Sana juga udah nge-reaction juga. Tapi masuknya musim apa? Nah itu yang Sana lupa, bentar. Kaiju masuknya musim apa ya? Musim gugur kayaknya. Enggak, kejauhan. Musim semi deh kayaknya. Bentar. Oh iya, musim semi. Maksudnya April 2024. Jadi ya emang sepertinya memang mumpung Kaiju nomor 8 udah mulai menarik perhatian banyak orang karena udah diumumin versi animenya yang akan rilis April 2024. Jadi emang untuk B-side-nya juga sekalian dikerjain dan dirilis selang-seling sama main story-nya Kaiju nomor 8 kayak gitu. Jadi video kali ini Sana mau nge-reaction untuk chapter 2-nya. Kira-kira apa yang akan ada di cerita ini untuk Hoshina? Lebih tepatnya kemarin akhir dari chapter 1 adalah akhirnya Hoshina diajak kerjasama sama Mina Hashiro untuk menjadi bagian dari timnya, membantu Mina Hashiro untuk menuntaskan pembasmian Kaiju kayak gitu. Bilangnya kan Mina Hashiro, aku gak bisa pegang pisau, jadi ya mungkin kayaknya untuk pertarungan jarak dekat lebih baik Hoshina dan membuka jalan untukku untuk bisa menembak monsternya kan kayak gitu, Kaijunya kayak gitu. Jadi emang Mina Hashiro aja gak mau pegang pisau guys. Aduh, bahaya juga nih. Gak bisa masak. Tapi Kafka suka banget ya sama Mina Hashiro ya, padahal gak bisa masak loh. Saking cintanya kayak padahal usia mereka jarak berapa tahun sih? Aku lupa. Tapi ya itulah.
Kita mulai reaction untuk episode chapter chapter 2. Semoga ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Soalnya masih diterjemahin bahasa Inggris sama Manga Plus by Shueisha. Oh ya, by the way, Manga Plus by Shueisha ini legal ya, resmi ya. Jadi buat kalian yang pengen baca juga, sana taruh linknya di description box. Dan seperti biasa, sana kalau baca komik, baca manga, halaman cover sama halaman pertamanya sana kasih tahu ke kalian, lalu halaman terakhirnya juga, tapi halaman yang lain sana tutup filter. Tutup filter tuh maksudnya kayak gini, jadi emang agak kelihatan nih. Ini menyangkut masalah lisensi juga, biar channel YouTube-nya sana aman-aman aja sih. Itu sih tujuannya, cuma itu doang sebenarnya kayak gitu. Oke, kita mulai baca ya. Di chapter 2 judulnya Buried Fire. Berarti artinya apa? Aku lali. Ini kayaknya nggak asik sih kalau nggak sambil buka Google Translate, soalnya bahasa Inggris semua. Tapi kayaknya kayak nomor 8 nggak sesusah di Greymon harusnya bahasa Inggrisnya sih. Untuk Aono Exorcist juga nggak nemen-nemen sih susahnya. Api yang terkubur. Loh, kenapa judulnya Api yang terkubur? Aku penasaran. Jadi covernya kayak gini. Hoshina di tengah, waduh kok keren banget Hoshina dari belakang. Dan sisanya ini aku nggak tahu ini siapa karakter. Mungkin karakter yang bakalan dikenalin juga di Kaiju nomor 8 Side B ini ya. Dan ya, iya bener, untuk story-nya Naoya Matsumoto sama Keiji Ando. Ya, Naoya Matsumoto dibantu sama Keiji Ando ya. Kemudian art-nya Kentaro Hidano. Tapi secara art nggak melenceng, untungnya nggak melenceng sih. Kalau Boruto kemarin yang bikin Sona agak nggak semangat ngikutin komiknya Boruto itu ya karena art style-nya sedikit melenceng. Emang sebenarnya di sini kan memang katanya kan art style-nya ngikut siapa yang gambar gitu, tapi tergantung juga dari yang pemilik cerita yang sebenarnya pengen art style-nya itu ngikut siapa yang gambar atau art style-nya ngikut dari original story-nya kayak gitu kan. Tapi kayaknya kalau di Kaiju nomor 8 ini art style-nya ngikut di original kreatornya gitu ya, yaitu Naoya Matsumoto kayak gitu. Kalau yang Boruto kemarin art style-nya sebenarnya pengennya Masashi Kishimoto ngikut yang gambar berikutnya kan kayak gitu. Tapi banyak di antara fans yang bilang, aduh art style-nya sangat melenceng sekali, kenapa Sasuke jadi jamet kayak gitu. Oh iya, namanya juga sebuah karya ya guys ya, emang kayak gitu sih. Tapi untungnya Kaiju nomor 8 art style-nya nggak melenceng jauh, aman sih, bisa dinikmati. Dan untuk versi bahasa Inggris yang menjadi translation-nya David Evelyn, letteringnya Brandon Bovia. Semoga ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Oke, halaman pertama kayak gini. Ini flashback ya. Ini masuknya flashback ya. Flashbacknya dari yang chapter 1 halaman terakhir kemarin. Oke. Hey, you're all fully relaxed, aren't you? Fully relaxed, maksudnya. Sangat santai. Ada orang lain di sini dalam misi pemberantasan kaiju ya, bukan misi pemberantasan kaiju di sini, misi pemberantasan kaiju di sini. Jadi ada seseorang yang ngelihat Hoshina itu kok kayaknya dia santai banget sambil baca-baca buku di tengah perjalanan menuju ke misi, sampai disapa kayak bilang, "Woi, kok kamu sangat santai banget sih," gitu. Kayak gitu. Oke, halaman selanjutnya sana bakalan tutup pakai filter ya. Terus halaman selanjutnya kayak Hoshina bilang, "I'd put it away if it bother you. It's just a little routine of mine." Jadi, terus bilang kan digituin dan Hoshina bilang, "Ya, aku akan menyingkirkan ini. Padahal ini cuman rutinitasku biasanya gitu. Rutinitas kecilku," bilangnya gitu. Terus yang nyapa itu langsung, "Rutinitas?" Gitu. Marah dong, kok aneh, kok marah. Terus Hoshina langsung, "Hah? Kok dia marah sih?" gitu. He's gonna tell me off gitu. Maksudnya bener-bener nggak apa ya, istilahnya kayak nggak terima gitu dengan apa yang dikatakan Hoshina. Kok marah sih dengan apa yang aku katakan kayak gitu. Terus tiba-tiba masnya yang nyapa Hoshina bilang gini, "Listen you, those are always important. Make sure you do yours right," gitu. Jadi
dengar ya. Mungkin itu memang penting. Istilahnya kayak dengar ya. Ini memang penting sih. Tapi lakukan yang terbaik pokoknya gitu. Terus Hoshina bilang, iya Pak, much obligate. Aku lupa obligate apa obligate. Sangat obligate. Kok terpaksa sih? Enggak. Iya Pak. Terus kok geleng-geleng orangnya gitu Sune. Terus Hoshina jawab, it's something the matter, Platon leader Ebinang. Apakah ada masalah Pak Platon gitu kan? Ya, tadi Hoshina bilang kayak iya Pak, sangat jelas gitu. Sebenarnya abis itu ketua Platonnya Hoshina kan, namamu Hoshina kan? I've heard that name before. Aku pernah dengar namamu. Had you a family of kaiju slayer? Our instructor raise your sword skill all the time. Praise your sword skill all of time, no? I'm flattered gitu. Kayak Hoshina, aku pernah dengar namamu sebelumnya. Aku dengar keluargamu itu apa ya? Kaiju Slayers, apa ya? Kayak Demon Slayers apa ya? Pembasmi kaiju. Slayers. Pemburu, iya pokoknya itulah. Our instruktur kita membanggakan skill skill teknik berpedang dari keluargamu sepanjang waktu ya, istilahnya kayak selama ini gitu. Flatterer tuh aku tersanjung gitu. Anjir. But as I'm sure you're aware, apa ya? Time has changed. Kan time has changed. Okay. Well, I appreciate the help. I plan on having you stick to rear guard sport. While I appreciate the help, I plan on having you stick to rear guard support. Jadi, ya ketua Platon ternyata lebih milih Hoshina taruh di belakang aja lah, istilahnya gitu. Di pasukan belakang aja lah sebagai support gitu. Terus Hoshina jawab, I have no intention on butting in, sir. I simply plan on doing whatever I can. Gitu. Hoshina jawab, ya aku nggak menginginkan posisi seperti itu sih, tapi ya aku akan lakukan apa yang ingin kulakukan aja gitu. Terus Hoshina dipikirnya whatever I can, in other words, cutting down kaiju. The one thing that is proof my existence on the battlefield. Jadi apapun yang kulakukan, intinya aku hanya perlu mengalahkan memotong kaiju itu. Dan satu hal itu yang bisa membuatku diakui di medan pertempuran, kayak gitulah istilahnya gitu. Terus udah sampai di mana ini? Seems like things are already underway over there. Apa? Di mana sih lokasinya? Kayak gak kelihatan ada something mess. Let me refresh you on the operation. Our target are one lizard type Honju and several its Yoju. The Yoju are emerging from the mountain region and their number are unknown. There are also reports that there are revenues. Revenues siapa? Revenues. Sangat lapar. So exercise caution. Our duty is to stop the Yoju. The previous Platon failed to kill off in zone 5. Kok 5? Kok nggih bahasa Indonesia? Don't let a single one escape, Roger. Oke. Pokoknya intinya yaitu tadi misinya kayak gitulah. Ada Yoju, ada Honju, Honjunya ada satu tapi belum diketahui sebenarnya Honjunya siapa. Soalnya ada Platon sebelumnya yang mencoba mengalahkan para Yoju atau monster-monster kecil ya istilahnya kayak gitu, pada kalah sebenarnya. Tapi setelah Platon yang berikutnya datang, kasih misi kalau jangan sampai biarkan para monster-monster itu sampai kabur kayak gitu, sampai lepas kayak gitu. Kemudian ya di sini pada serius semua wajahnya ya, dan semuanya pakai senapan sih.
Hanya Hoshina aja yang pakai pedang emang. I'm only one with the sword. Huh? Yeah, after a year, I feel more like an outcast. Aduh, kasihan. Son L, Yuju emergent confirmed in the south. Oh, mulailah misinya. Got it, let's go man. Don't let those guys have their way. Target are 500 meter away. Number of target 4. Hah, mana? Langsung tiba-tiba langsung dari kejauhan 500 meter tiba-tiba ada ledakan dan wah, lizardnya kayak gini ya ternyata ya. Lizard? Kayak bunglon gak sih? Aku lihatnya kayak ya hewan-hewan bunglon kayak gitu yang ukurannya jelas lebih besar ya dari yang dunia nyata kita lihat biasanya. Dan wow, they moving pretty darn swift. Apa ya? Sangat cepat, jadi Hoshina langsung bersiap untuk memegang mengambil pedangnya, 2 pedang ganda itu, karena melihat monster-monster ini larinya cepat banget, gila kayak istilahnya kayak gitu. Terus yang bawa pistol bilang, target detected, I'm for the head, fire. Udah ditembak tapi kayaknya emang lizard ini nggak bisa di sekedar tembak biasa sih, dia masih bisa bergerak by the way. Iya, meskipun udah ditembak kayak gitu masih ada yang blind, berarti nggak cuman ini doang, banyak ini. Yoju ini nggak cuman ini doang, masih banyak yang lain. Bahkan Hoshina ngelihat ada lizard Yoju ini yang mencoba untuk beralih jalur, melepaskan diri. Wah, damn it, get away. This is Ebina Proton. We failed to kill one. Mitsura Proton handle disposal. Go. Tiba-tiba Hoshina tiba-tiba maju dong buat ngejar itu Yoju. Gila. Ya emang cepet banget sih, cuman nekat loh. Nggak tahu, mungkin nanti bakalan kena masalah sih, karena melawan perintah istilahnya kayak gitu. Harusnya dia berada di tim yang ini tapi berangkat duluan. Ini memang sebenarnya udah dapat istilahnya perintah langsung dari Mina sebenarnya untuk melakukan pembasmian. Tapi juga ini termasuk egoisnya Hoshina sih, dia pengen sebuah pengakuan di medan pertempuran gitu. Jadi ya akhirnya Hoshina menemui itu si Yoju satu itu. Looks like you never need to go to the dentist. Must be nice. Wah, kelihatan iya sih Yoju lizardnya ini kayak gak punya gigi. Makanya Hoshina bilang kayaknya kamu gak perlu pergi ke dokter gigi deh, pasti keren gitu. Gak punya gigi soalnya gak perlu sakit gigi. Tapi tiba-tiba langsung nyerang Hoshina gitu aja. Apakah Hoshina bisa berhasil mengalahkannya? That's the trick. Hah? Bisa gak ya? Gak bisa? Oh bisa! Ya cuman gitu doang triknya. Trik gue cuman gitu doang. Tapi akhirnya bisa ngalahin Yojunya. Langsung terpenggal istilahnya. Yojunya sempat kaget loh. Tiba-tiba gak bisa istilahnya kayak gak bisa nangkep Hoshina. Tiba-tiba langsung cuman sekali tebas doang, udah kelar, mati Yojunya. Terus Hoshina mau laporkan ke ketua Proton leader Ebina, this is Hoshina, neutralize the Yoju. Terus habis itu ketua Proton ini good job, we neutralize all of them, return to the squad. Roger. Hey, I know my power, the Hoshina power still work. Pede ya, Hoshina bilang, aku tahu kekuatanku lah. Kekuatan Hoshina masih bisa bekerja. Apa-apa ini Hoshina lucu banget sih. Tiba-tiba langsung wush, ada tembakan atau apa? Gunfire. Wow. Nah, akhirnya Honjunya keluar sih. Honju itu tipe monster yang lebih besar ya. That's the Honju that Captain Ashiro is going to deal with. Oh, jadi itu Honju yang mau dikalahin sama Captain Ashiro kah itu? Tiba-tiba ada laporan, Yoju has slipped into zone L. Please be on alert. Hah? Waduh. Ada Yoju yang lain.
Terus Hoshina coba untuk mendatanginya. I'm nearby, heading to it now. Waduh, Hoshina mencoba untuk berangkat sendiri. Terus wah, bigger than the last one, lebih besar sih. Dibilang Yeonju tapi lebih besar dari sebelumnya. Waduh, ukurannya gila nih. Apakah bisa Hoshina? Beda banget ukurannya dari yang Yeonju sebelumnya atau monster kecil yang sebelumnya tadi. Come on and bring it. Bisa nggak ya? Langsung face to face ngelawan. Wait. Ada yang aneh nih, beda. Ini Yeonjunya beda. Entah kenapa tiba-tiba kayak mau ngeluarin sesuatu nih dari dalam tenggorokannya ini. Enggak langsung tipe penyerang ya, bukan Yeonju yang tipe penyerang kayak yang dilawan Hoshina sebelumnya sih. Ini agak beda nih. Tuh Hoshina sampai kaget, hah gitu. Terus no. Oh ternyata keluarin isi perut. Serangannya adalah ngeluarin isi perut daripada langsung menyerang. Dan itu kelewat sih, isi perut langsung disembur kayak gitu di sekeliling Hoshina. Apakah Hoshina bisa selamat? Itu korosif banget by the way, namanya juga asam isi perut kan. Langsung baju tempurnya Hoshina langsung meleleh kayak gitu. Wah asam banget sih ini, bahaya nih, korosif banget nih. Asam sekali ya ampun, asid gitu. Terus ketua peloton bilang, listen, the mature one with fully developed color organ are said to discharge highly acid saliva. Apparently, they store saliva in their collars and melt anything they eat into much to digest it. Their range is... Wah! Ngawur ya, jarak serangnya 20-40 meter loh. Ya Hoshina nggak bisa sih, tapi yakin sih sana sama cerita ini Hoshina bisa lah. Tapi yang jelas ini awal-awal jelas nggak bisa, ini terlalu parah sih ini jarak serang atau jarak sembur HCL-nya. Isi perutnya itu sampai 20-40 meter, ya gila emang. Even when you face with projectiles, there's still a way. Oh, masih positive thinking terus ya Hoshina. Coba dari segala arah lah istilahnya. Tapi too late. German range number 1. Wih, apa tuh? Air slicer. Wih, keren Hoshina. Ya baik, I wasn't able to finish it off. Was the fat around his neck too thicker? Oh, too thicker? Tapi harusnya bisa dong kalau tapi memang belum keputus semuanya. This ain't good at the straight fire. The girl is inside the firing. Focus fire there. Gila masih bisa gerak, padahal udah diserang kayak gitu masih bisa gerak. Itu kayaknya model serangan beku sih, es kayak gitu sih, kelihatan dari efeknya sih ini. Kalau dijadikan anime malah lebih jelas. Tapi nggak tahu, tapi ini Kaiju side story, Kaiju nomor 8 side story, apakah bakalan ada animenya? Nggak tahu sih. Kalaupun ada animenya mungkin masuk di sela-sela kali kayak filler gitu. Ini bukan filler, ini canon masalahnya. Fire, aduh. Inti kaijunya ada di dalam faringnya. Aduh, harus ditembak di bagian itu sebenarnya. Tapi sepertinya kaijunya masih bisa gerak harusnya. Kelihatan dari tatapannya kayak masih bisa gerak, tapi bisa ditembakin lagi. Udah tumbang, tapi sempat Shina membuat pembukaan yang cukup menarik ya. Tadi jurus nomor 1 jurus pertama air slicer. Air slicer bukan slicer air ya, slicer udara ya. Wih, harusnya sih bisa. Coba lihat halaman berikutnya lah. Terus ketua leader peloton bilang, Shina, you go and check if there are any civilian stragglers. We got word from a shelter that some parents were spared from their children. There's a chance they might be somewhere in town. Bilang gitu. Jadi ya, Hoshina disuruh langsung ngecek kondisi lapangan, apakah masih ada masyarakat sipil yang masih belum kembali ke shelter ya istilahnya, atau yang gimana gitu. Soalnya di shelter ada orang tua yang bilang kalau mereka terpisah
beberapa orang tua bilang kalau mereka terpisah dari beberapa anaknya, jangan-jangan anaknya masih belum masuk ke shelter kayak gitu, dan di Hoshina disuruh ngecek. Terus Hoshina malah bilangnya kayak gini, platoon leader, I can still fight, maksudnya aku masih bisa bertarung, enggak, itu harusnya bukan misi untuk saya kayak gitulah. Terus tiba-tiba platoon leadernya bilang, I've seen what you're capable of, you did a great job, but you are not suited for facing this kaiju gitu. Jadi ya leader pelotonnya bilang, aku udah lihat apa yang telah kau lakukan, kau melakukan hal yang baik gitu, hal yang bagus gitu, great job, tapi kau itu nggak cocok buat ngelawan kaiju yang seperti ini gitu. Gitu. Hoshina marah dah. We need the right people for the right job. We have report that slowing down their movement with freeze around and then unloading bursts around into them is effective. If you find a Yoju, inform us. Roger gitu. Jadi emang ya, kata ketua peloton bilangnya, ya kita butuh orang yang tepat buat ngerjain kerjaan yang cepat juga. Kita juga harus melakukan pelaporan untuk melakukan pembekuan untuk semua Honjunya kayak gitu. Terus jika Hoshina nanti selama proses penyelamatan atau melihat para penduduk yang lain itu menemukan Yoju, disuruh lapor gitu doang. Hoshina, I've lived with the sword this whole time. Hoshina bilang, aku hidup bersama pedang ini setiap saat gitu. The era of blade is long over gitu. Kata bapaknya deh kayaknya itu. If you take the blade away from me, what in the hell will be left? Apa nih maksudnya? Oke, halaman terakhir ternyata. Jadi kayak ya, ini narasi yang dibuat oleh Hoshina sendiri ya, di kayaknya perasaan Hoshina kayak gitu. Jadi aku hidup bersama dengan pedang ini. Aku hidup selalu bersama dengan pedang ini kayak gitu. Jika kalian memisahkanku dengan pedang ini atau mengambil pedangku, apa yang akan terjadi sisanya kayak gitu. Jadi apa yang bisa terjadi setelah ini kayak gitu. Atau ya, what the hell will be left gitu. Terus sisanya apa gitu. Memang Hoshina hidup bersama pedangnya. Tanpa pedang dia cuman bisa apa istilahnya kayak itu. Jadi ya kasihan banget nih Hoshina ya. Jadi ini halaman terakhir untuk chapter 2 dari kaiju nomor 8, set B bukan main story, set B ya. Dan ya menarik, sebenarnya fokusnya ke Hoshina. Jadi kayaknya banyak istilahnya kayak banyak nilai kehidupan dari Hoshina, yang keren banget sih ini. Jadi dilihat di komentarnya dulu sebelum kita bahas-bahas lah komentarnya apa. Funny enough, it has more going on than a average chapter. Ya enggak juga, kayaknya memang dirilis berselang-seling sama main story dari kaiju nomor 8 deh. Are we really getting 40 page of side story instead of main character action? Which distribution of work, not gonna lie. Ya karena yang bikin story-nya enggak cuma Naoya Matsumoto, tapi dibantu dengan orang lain, dan yang gambar juga orang lain juga, bukan Naoya Matsumoto. Ya enggak masalah lah, dapat 40 halaman lebih lah. Gimana sih? Gotta say respect to the author taking a hard stance again, those people crying in the comments and just making story exclusive for the side character. When the main series outbreak, there's side story to create your kaiju 8 terus. Ya emang kayaknya emang sengaja dibuat selang-seling. Jadi buat mengantisipasi karakter buat mengantisipasi fans ya yang bilang, ih kok lama banget sih kaiju rilisnya 2 minggu sekali, ya sabar. Bikin ceritanya biar lebih maksimal mungkin Naoya Matsumoto. Jadi untuk mengatasi hal itu sekalian lah dibuat side story yang rilisnya itu selang-seling sama kaiju nomor 8. Jadi pekan ini kaiju nomor 8 main story, pekan berikutnya ketika main story-nya libur diganti sama yang side B. Diisi sama side B. Kemudian minggu depannya lagi main story, terus minggu depannya lagi side B. Jadi selang-seling kayak gitu sih. Emang ya mending gitu sih buat ngantisipasi fans-fans yang agak rewel ya emang. Tapi untuk story berikutnya karena yang masih mainnya flashback sih. Nggak tahu juga total berapa chapter ini bakalan. Tapi kalaupun lebih dari 10 chapter harusnya bisa dijadiin buku sendiri sih. Bisa sih. Rilis di Indonesia atau enggak tahu. Tapi bisa sih harusnya.
Untuk chapter 3 sendiri mungkin apa ya? Tinggal itu tadi narasi Hoshina terakhir bilangnya kalau aku sampai dipisahkan sama pedangku, aku bisa apa? Emang hidupnya bersama dengan pedang kayak gitu. Jadi kalau menurut sana sih kayaknya Hoshina gak mungkin juga bakalan ngelawan perintah untuk yang kedua kalinya mungkin. Tapi wait, itu kota yang diserang kotanya Kafka juga? Bukan. Jarak usia mereka kayaknya jauh. Bukan, berarti beda. Harusnya yang bikin cerita bukan Naoya sih, susah nebaknya. Mungkin ya Hoshina bakal nemuin beberapa bocah yang terpisah dari orang tuanya yang gak masuk ke shelter kayak gitu. Tapi selama proses penyelamatan harusnya ada beberapa yoju juga di situ yang bisa membuat Hoshina juga ya membuktikan dirinya dan mendapatkan pengakuan oleh orang lain di medan pertempuran kayak gitu. Harusnya gitu. Tapi gak tahu ya, bikin cerita bukan Naoya Matsumoto, jadi apakah bisa terplot twist atau enggak aku nggak tahu. Keiichi Ando yang nulis juga. Nah, itu aja dari sana untuk chapter 2 Kaiju nomor 8 B-side enggak, side B aja, side B agak susah bilangnya B-side, side B gitu aja. Apakah kalian juga membacanya? Kalian harus membaca juga ya. Tapi ya kalau makin banyak yang baca dari region Indonesia harusnya bisa di bahasa Indonesiain juga sih harusnya. Tapi ditunggu aja. Soalnya kemarin kan kayak spin-off yang lain itu rata-rata bisa di bahasa Indonesiain, soalnya yang ngunjungin pas laman bahasa Inggrisnya itu banyak yang dari region Indonesia kayak Minato kemarin. Bapaknya Naruto kemarin kan ada side story-nya juga, ada spin-off-nya itu yang memenangkan voting ya, nomor 1 Minato Namikaze. Dan langsung aja bahasa Indonesianya. Itu keren banget sih. Keren sih emang. Dan ya, terima kasih semuanya yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di reaction Kaiju nomor 8 B-side dan Kaiju nomor 8 main story yang lainnya. Bye bye, sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.